Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cerita Selebriti. Cerita selanjutnya datang dari penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat Irsya Cendekiawan. Dan berikut cerita selengkapnya hanya untuk Anda. Penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat menyanyi dangdut Irsya Cendekiawan berbagi cerita seputar kesibukannya saat ini. Ditemui secara eksklusif di sela-sela siaran radio di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, juara 3 dari Dangdut Academy itu mengungkapkan rasa senangnya menjadi seorang penyiar radio. Sebagai seorang penyiar radio, Irsya mengaku banyak mendapatkan ilmu di dunia penyiaran. Meskipun tengah sibuk dengan profesi lainnya di luar menyanyi, ia pun tetap eksis di dunia menyanyi dangdut yang membesarkan namanya. Alhamdulillah, sekarang kurang lebih sekitar udah mulai 4 tahunan aku di dunia broadcast ya. Belajar juga sih sebenarnya, dapat kesempatan juga di dunia broadcast tuh seneng banget gitu. Jadi sekarang dipercaya di Hot FM, aku siaran di sini. Kebetulan memang sesuai dengan passion aku juga, aku nyanyi dan aku nyanyi dangdut juga. Jadi dapat siarannya juga siaran dangdut gitu. Waktu itu sih sebenarnya kalau misalnya flashback lagi, selesai waktu dari Dangdut Academy, terus selesai kompetisi waktu itu terakhir di Asia. Nah sebenarnya waktu itu dapat kesempatan untuk siaran gitu. Cuman waktu itu sebelum di sini gitu ya, sebelum di sini tuh aku dapat siaran on air ini apa namanya, streaming gitu. Jadi nggak kalau sekarang, yang sekarang kan FM kan. Nah kalau dulu tuh radionya radio streaming. Dan itu kurang lebih sekitar setahun. Waktu itu 2017, kemudian 2018 aku gabung di sini gitu. Alhamdulillah sampai sekarang deh gitu ya, karena banyak pengalaman sih di sini, bagus banget. Terutama buat public speaking ya. Jadi kayak belajar public speaking karena kan kita sebagai public figure juga. Sebenarnya nggak punya basic sama sekali ya. Cuman waktu itu pernah sih dulu diajakin siaran waktu tinggal di kampung, maksudnya di daerah ya, itu di Medan waktu itu, di kota Medan, dapat kesempatan buat ngedampingin penyiar gitu kan, penyiar. Terus ya udah itu cuman gitu doang gitu. Sebenarnya nggak ada basic sama sekali. Tapi pas selesai dari DA waktu itu dapat kayak di challenge gitu, bisa nggak sih lo gitu kan? Lo siaran nih. Jadi waktu itu pertama kali gabung di radio streaming waktu itu, kita sama sekali nggak ada pelatihan sama sekali, nggak ada. Cuman dikasih tahu, karena itu kan streamingnya tuh di YouTube lagi gitu kan, di YouTube. Jadi ya udah waktu itu lo jam sekian siaran katanya, itu tinggal ini aja lihat di YouTube gitu kan. Waduh, waktu itu bingung ya mau gimana, gue mau ngomong apa nih gitu kan. Tapi karena sebelumnya udah denger dulu ya gimana caranya mau siaran, jadi kayak aku bikin skrip dulu gitu. Akhirnya dari situ mulai bisa sih gitu. Sebenarnya dua-duanya asik ya, cuman bedanya kalau ini kan kayak, kalau penyiar itu kayak kita tuh kayak di belakang layar lah gitu. Cuman yang audionya aja yang didengarkan. Kalau misalnya nyanyi kan audio visualnya gitu. Jadi kalau di sini tuh senengnya karena pertama lebih banyak pengetahuannya jadinya, terus lingkungannya lebih luas lagi, ruang lingkupnya lebih banyak lagi. Jadi aku banyak belajar juga, nggak cuman di dangdut juga, karena di sini kan kita satu grup itu macam-macam ya, ada pop juga gitu kan. Jadi kayak banyak teman-teman baru, terus juga lingkungan baru. Jadi itu ngebawa diri juga sih, kayak Irsya tuh harus upgrade gitu. Harus upgrade ilmunya, upgrade cara bicaranya, attitude-nya dan lain sebagainya gitu sih. Ternyata seru juga ya ngomong sendiri, tapi lebih seru juga kalau ngomongnya berdua atau ada partner siaran. Tapi itu kayak ngasah. Jadi kayak sebenarnya siaran itu sama kayak nyanyi sebenarnya menurut aku ya. Karena nyanyi itu kan kita pakai feeling gitu, pakai perasaan. Sama halnya kayak sekarang lagi siaran itu, jadi harus pakai feel juga, harus pakai hati, karena yang dengerin kan orang-orang di luar sana gitu. Kita nggak tahu siapapun itu, tapi gimana caranya biar kita itu tetap dekat, close sama listener atau pendengar gitu. Jadi ya caranya tadi kita nikmatin setiap siaran itu, setiap jamnya. Kan aku siaran 4 jam, 3 jaman lah, 3 jam sampai 4 jam. Jadi gimana aku ngasih topik yang bagus, tapi terus ngasih edukasi juga, ngasih informasi juga, terus
tapi tetap fun juga gitu. Kalau aku nggak bisa ngelucu-ngelucu banget ya, tapi setidaknya bisa bikin fun gitu. Jadi itu sih yang aku sekarang pelajari, walaupun aku di belakang mic nih ya kan, tapi gimana caranya biar pendengar itu tetap deket sama aku gitu. Nah itu challenge, itu tantangan, dan insya Allah sih ya bisa sih gitu. Nah iya sih, jadi sebenarnya semenjak pandemi kita itu ada kebijakan bisa siaran di rumah gitu, atau WFH gitu ya, work from home lah ya, work from home. Kayak kemarin ada kebijakan dari pemerintah juga, jadi kita ngikutin aturannya. Nah jadi kalau misalnya dalam waktu seminggu itu kita nggak setiap hari ada di kantor gitu. Jadi paling dalam seminggu misalnya cuma 3 hari di kantor gitu, atau 2 hari sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Jadi nggak semua penyiar juga diberlakukan seperti itu. Jadi kita nggak setiap hari di sini demi menjaga tadi ya. Karena kan kemarin sempat ada info kalau klaster perkantoran udah banyak yang kena juga gitu kan. Akhirnya kita ngikutin arahan dari pemerintah juga, terus jadi dari kantor juga kita diinformasikan juga. Akhirnya ya udah dibagi waktunya, dibagi penyiar-penyiarnya, ada siapa aja yang boleh masuk hari ini gitu. Jadi udah ada jadwalnya gitu. Kesehatan tetap dijaga. Kita juga pakai masker kalau misalnya ke kantor. Tapi pas lagi siaran sih aku tidak menggunakan masker karena sendiri di dalam ruangan gitu, nggak ada siapa-siapa. Alhamdulillah sih udah selama ini rata-rata udah pada tahu juga gitu kalau backgroundnya aku tuh penyanyi gitu, penyanyi dangdut, karena kan tahulah dari Dangdut Academy gitu. Terus akhirnya begitu masuk di Hot FM tuh banyak juga yang ini Kak Irsya ya waktu yang ikut Dangdut Academy, yang juara yang begini yang begitulah kan. Jadi rata-rata alhamdulillah udah pada tahu, bahkan mereka bertanya-tanya, loh Kak Irsya sekarang siaran? Enggak juga sih ya, aku juga siaran, aku juga nyanyi gitu, aku tetap berkarya gitu. Jadi aku tetap ngejalanin profesiku sebagai penyanyi, aku juga menjalani sekarang sebagai, jadi apa ya, kayak kalau ada kesempatan apapun itu ya aku ambil aja gitu, dan sambil belajar sebenarnya. Makanya dapat kesempatan di penyiar ya aku ambil. Kayak kemarin sempat nge-host juga di TV gitu kan, jadi mana aja lah gitu. Kalau kebetulan sih kalau off air kan biasanya di weekend ya, di weekend. Jadi alhamdulillah sih tidak terlalu terganggu lah gitu. Rata-rata paling yang kayak syuting-syuting aja sih. Nah itu biasanya kalau misalnya ada on air tuh biasanya di hari biasa kan on air itu. Jadi aku harus siaran dulu. Tapi yang pasti udah informasi dulu bahwa aku siaran dulu gitu kan. Nanti setelah itu baru bisa on air gitu. Jadi alhamdulillah walaupun agak belepotan gitu bagi waktunya ya, tapi ya alhamdulillah bisa gitu kok. Jadi memang karena udah tanggung jawab sih. Jadi ya harus bisa. Pastilah ya, karena kan ada momen-momen yang aduh gue bingung ya mau ngomong apa hari ini, atau topiknya apa gitu ya. Terus mau ngasih gimana lagi nih gitu. Ada sih, ada momen-momen kayak gitu juga. Nah kalau kayak gitu sih memang harus cari harus refreshing lagi akunya, harus banyak baca lagi. Nah itu dia, salah satunya adalah kalau sekarang perbedaannya di siaran itu aku jadi nambah ilmu, jadi kayak banyakin baca gitu kan, jadi banyakin interaksi juga. Nah itu biar nambah ini lagi, biar nambah vocab lagi, biar nambah kosakata, biar nambah yang lain-lainnya, ilmunya juga pastinya gitu. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani waktu pemirsa semua. Saksikan terus program-program di Badar TV dan jangan lupa saksikan terus program Cerita Selebriti setiap Senin sampai Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Follow juga akun Instagram kami di @cerita_selebriti. Selamat berakhir pekan, saya Naya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.